खूबसूरत गालों के लिए दूंगा। Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Houseful 1. Film yang dirilis tahun 2010 ini disutradarai oleh Sajid Khan dan dibintangi oleh Akshay Kumar, Ritesh Deshmukh, dan Deepika Padukone. Houseful berkisah tentang seorang pemuda yang selalu bernasib sial, dan kutukan ini akan terhenti jika pemuda ini berhasil menemukan cinta sejatinya. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ada seorang pemuda bernama Arus. Arus selalu bernasib sial. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi ia juga membawa kesialan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap kali Arus datang ke kasino, maka orang-orang yang berjudi akan kalah. Arus tidak memiliki pekerjaan karena ia selalu di PHK. Menurut ramalan, nasib buruk Arus akan berakhir jika ia menemukan cinta sejatinya. Arus memiliki kekasih bernama Puja. Puja menolak lamaran Arus dan ia bahkan memutuskan hubungan mereka karena sejak pacaran dengan Arus, Puja mengalami 6 kali kecelakaan mobil dan dipecat dari pekerjaannya. Arus berusaha untuk mengejar Puja, tetapi nasib sial terus merundung dirinya. Ia bahkan dipukuli oleh abang Puja yang bernama Krishna. Puja, मेरी बहन से दूर रहना समझे? Setelah diputuskan Puja, Arus memilih pindah ke London karena di sana ia memiliki seorang teman yang tidak menganggap Arus sebagai pria pembawa sial. Bob adalah seorang penjaga kasino milik Tuan Kishore. Bob memiliki istri yang bernama Hetal. Mereka berdua sama-sama bekerja di kasino. Malam itu Bob dan istrinya Hetal pulang kerja dan mereka sedang merayakan wedding anniversary yang kedua. Bob dan Hetal bersiap-siap untuk bermesraan. Hetal terlebih dahulu masuk ke kamar tidurnya, tetapi ia memilih pergi ke toilet dan tidak menyadari jika Arus ada di ranjangnya. Tidak lama kemudian, Bob menyusul Hetal ke kamar itu dan ia mengira jika orang yang sedang berbaring di atas ranjang adalah Hetal istrinya. Arus datang ke London tanpa memberitahu Bob supaya ia bisa memberikan kejutan kepada mereka. Dan ia masuk ke dalam rumah itu setelah menemukan kunci cadangan yang biasa diletakkan Bob di bawah pot bunga di depan rumahnya. Dan alhasil kesalahpahaman pun terjadi. Hetal keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian seksi. Ia dalam posisi siap tempur, tetapi Hetal terkejut mengetahui jika Arus ada di kamar itu. Karena panik, Hetal justru terjatuh dari jendela. Hetal tidak terima adanya Arus di rumah itu. Menurutnya, Arus membawa nasib buruk kepada mereka. Arus sendiri mengaku akan tinggal di sana selama 2 hingga 3 minggu sampai ia mendapatkan pekerjaan. Setelah dibujuk oleh suaminya, Hetal akhirnya mau menerima Arus di rumah tersebut. Ketika Hetal dan suaminya hendak ciuman, Arus justru masuk ke dalam ruangan untuk menanyakan di mana kamar mandi. बाथरूम कहाँ है? Arus mengawali hari pertamanya di rumah Bob dengan bersih-bersih. Sayangnya, niat baik Arus justru berakhir dengan nasib buruk. Vakum cleaner yang Arus gunakan menyedot semua benda-benda di ruangan tamu itu, termasuk burung beo kesayangan Hetal yang bernama Prada. Hetal marah besar, ia mengusir Bob dan Arus dari rumah itu. Akibat efek kesetrum dan juga kesedot vakum cleaner, Bob dan Arus kejang-kejang. Kebetulan di luar rumah itu ada beberapa remaja yang sedang latihan breakdance. Alhasil semua remaja tadi ikut kesetrum. Malam harinya Arus menghias rumah Bob dengan sangat meriah. Setelah itu ia pamitan. Tersentuh dengan niat baik Arus, Hetal kemudian meminta maaf dan ia meminta Arus untuk tetap tinggal di rumah itu.
Arus benar-benar pria yang baik hati tetapi polos. Ia ingin menebus kesalahannya karena telah membunuh burung beo kesayangan Hetal yang bernama Prada. Arus kemudian membelikan seekor hewan sebagai pengganti Prada. अभी मेरी बात सुनो। Hetal menelpon ayahnya, tetapi ayah Hetal yang bernama Batuk Patel tidak pernah mau mengangkatnya. Alhasil Hetal hanya meninggalkan pesan suara. Ternyata Hetal menikah dengan Bob tanpa restu dari orang tuanya. Tuan Patel adalah pria terkaya di kampungnya. Ia hanya menginginkan seorang menantu kaya dan tentu saja ia tidak menyukai suami Hetal yang dianggap miskin. Sikap Tuan Patel ini sebenarnya tidak disukai oleh nenek Hetal. Sang nenek ingin agar Hetal kembali ke India untuk berkumpul bersama keluarga besar mereka. Tuan Kishore adalah pria kaya pemilik kasino di kota London. Ia butuh seorang pria India untuk dijodohkan dengan putrinya yang bernama Devika. Karena Tuan Kishore hanya menginginkan seorang menantu India. Hetal kemudian menjodohkan Arus dengan Devika. Saat pertama kali bertemu, Arus dan Devika terlihat cocok satu sama lain. Arus dan Devika punya kesamaan yaitu sama-sama mempertahankan tradisi India di dalam keseharian mereka. Seperti dalam hal busana, puasa, dan berdoa. Arus dan Devika akhirnya menikah. Mereka berbulan madu ke Italia. Di sana Arus disambut oleh pemuda yang bernama Akri Pasta. Pasta sangat hobi mengucapkan kata Mamma mia! Arus deg-degan menghadapi malam pertamanya karena ia masih perjaka. Ia berhayal dan akhirnya ketiduran. Keesokan paginya, Arus dikejutkan dengan kehadiran Pasta yang membawa sarapan keranjangnya. Tetapi Devika istrinya tidak ada di sana. Bahkan pakaian Arus masih utuh yang artinya ia belum menikmati malam pertama. Arus bergegas mencari istrinya. Ia menemukan Devika sedang berbikini dan mencium kekasihnya yang bernama Benny, seorang pria bule. Devika ternyata tidak seperti yang dilihat Arus di depan orang tuanya di pertemuan pertama mereka. Ia tidak menyukai lelaki India. Devika bahkan memiliki gaya hidup yang modern. Devika sengaja mau menerima pernikahan itu karena ia dipaksa oleh ayahnya. Ayah Devika hanya menginginkan seorang lelaki India untuk menjadi menantunya. Jika tidak, maka Devika tidak akan diberikan harta warisan. Nah, karena itulah Devika berpura-pura mau dinikahi dengan Arus. Arus merasa depresi. Ia berniat bunuh diri. सिर्फ बदकिस्मती। Arus diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Sandy. Saat Sandy memberikan bantuan pernapasan, Arus justru memeluknya yang membuat Sandy marah. Sandy merasa jika Arus mempermainkan dirinya. Setelah itu, Sandy bertemu dengan Pasta. Pasta adalah pria yang suka bergurau. Ia kemudian memberitahu Sandy jika istri Arus baru saja meninggal dunia saat ia sedang honeymoon. Dan hal itulah yang memicu Arus untuk bunuh diri. Pasta mengatakan itu dengan maksud bercanda, tetapi Sandy justru mengira jika ucapannya itu serius. I'm joking. Sandy akhirnya menemui Arus dan meminta maaf. Setelah itu, hubungan keduanya semakin akrab. Dari percakapan mereka, diketahui jika Arus adalah anak yatim piatu sejak kecil. Sementara Sandy, ia dibesarkan di London bersama kakak laki-lakinya yang bernama Krishna. Ketika sedang jalan-jalan, seekor monyet bertingkah usil. Monyet itu mengambil ponsel Sandy. Arus berusaha merebut kembali ponsel itu dengan merayu si monyet agar mau mengembalikannya. Tetapi monyetnya keras kepala. Alhasil Arus dan monyet saling adu tampar. My hero, thank you so much. लीजिए I आपका don't फोन। believe this. Tidak hanya mengambil ponsel dari tangan monyet, Arus bahkan rela berjalan di atas bara api demi mengambil bunga anggrek untuk Sandy. Arus menelpon Bob dan memberitahu bahwa ia dan Devika sudah bercerai karena masing-masing dari mereka sudah punya pasangan. Arus mengaku jika saat ini ia sedang jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Sandy. Hal itu membuat Bob ketakutan karena Bob dan istrinya lah yang menjodohkan Arus dengan Devika. Jika Tuan Kishore mengetahui perceraian itu, maka Bob dan Hetal bisa dipecat dari pekerjaan mereka. Sandy dan Arus bertemu dengan Bob dan Hetal. Sandy bercerita jika istri Arus sudah meninggal dunia. Dan hal itulah yang membuat Sandy merasa simpati kemudian jatuh cinta kepada Arus. Bob dan Hetal kaget mengetahui hal tersebut. Tetapi mereka berusaha untuk menyembunyikan fakta bahwa istri Arus sebenarnya masih hidup.
Jika Sandy tahu perihal itu, maka Sandy akan membenci Arus karena dianggap berbohong. Mendadak Devika muncul di tempat itu bersama kekasihnya. Dan pada akhirnya, Sandy mengetahui jika Devika adalah mantan istri Arus. Devika masih hidup dan hal itu membuat Sandy merasa dibohongi. Sandy mengunci diri di dalam kamar hotel. Ia tidak mau berbicara dengan Arus. Arus kemudian memanjat balkon hotel agar bisa masuk ke kamar Sandy dan menjelaskan semuanya. Sementara itu, Pasta mengira jika Arus ingin bunuh diri. Ia segera memanggil awak media. Pasta menginginkan sensasi agar hotelnya terkenal. Arus kemudian berhasil masuk ke balkon kamar Sandy. Ia menjelaskan semuanya kepada Sandy, tetapi Sandy tetap tidak percaya. Arus akhirnya memilih melompat dari kamar hotel untuk membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Melihat ketulusan Arus, Sandy akhirnya percaya dan mau menerima Arus. Mamma mia, vera publicity flop! Hetal rindu dengan ayahnya. Ia ingin berbicara kepadanya melalui telepon. Tetapi ayahnya tidak pernah mau berbicara dengan Hetal. Ia hanya mendengarkan pesan suara saja. Hetal terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa suaminya adalah pria kaya di kota London. Dan mereka sekarang sudah memiliki seorang anak. Mendengarkan hal itu, ayah Hetal merasa senang dan ia segera mengangkat telepon itu. Tuan Batuk Patel berjanji akan segera berangkat ke London untuk menemui cucunya dalam waktu dekat. Di sisi lain, abang Sandy yang bernama Krishna juga akan mengunjungi kota London. Krishna adalah badan intelijen India dan ia berhasil menangkap pemimpin teroris. Krishna akan diberikan penghargaan oleh Ratu Elizabeth karena keberhasilannya itu. Krishna sendiri hanya menginginkan pria kaya sebagai calon suami Sandy. Karena itulah Sandy terpaksa berbohong dengan mengatakan kepada abangnya bahwa kekasihnya Arus adalah seorang miliarder. Untuk mengelabui ayah Hetal dan juga abang Sandy, mereka berempat berencana untuk menyewa sebuah rumah mewah. Arus dan Hetal mencari rumah untuk disewa. Mereka menemui pemilik rumah yang bernama Juleka. Juleka hanya mau rumahnya disewa oleh pasangan suami istri. Kebetulan saat itu Hetal sedang bersama Arus. Hetal kemudian berbohong dan ia mengaku jika dirinya adalah istri Arus agar Nyonya Juleka mau menyewakan rumah untuk mereka. Sementara Bob dan Sandy, mereka menjemput abang Sandy yang akan segera datang ke London. Arus adalah pemuda yang lugu. Ia sebenarnya tidak mau berbohong, tetapi Hetal memelas kepadanya. Di luar dugaan, ayah Hetal ternyata tiba di London lebih cepat dari yang ia rencanakan. Tuan Batuk Patel disambut dengan penuh sukacita oleh putrinya Hetal. Sebuah kesalahpahaman terjadi. Tuan Patel mengira jika Arus adalah suami anaknya. Saat Hetal mencoba menjelaskan bahwa Arus bukanlah suaminya, Nyonya Juleka muncul di sana yang membuat Hetal terpaksa berbohong dan mengatakan kepada Tuan Patel bahwa Arus memang suaminya. Juleka adalah seorang janda dan ia ternyata menyukai ayah Hetal. Kebetulan Tuan Batuk Patel juga seorang duda dan ia juga menyukai Juleka. Tuan Patel mengira jika rumah itu adalah rumah putrinya. Ia mengajak Juleka tinggal di rumah tersebut. Tetapi sebelum itu ia terlebih dahulu ingin bertemu dengan cucunya. Hetal kebingungan karena ia belum memiliki anak. Ia terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa anaknya sedang dibawa jalan-jalan oleh seorang babysitter. Hetal segera menelpon Sandy dan memintanya untuk membawa pulang anak tetangga sebagai bayi pengganti guna membohongi Tuan Patel. Ketika Bob dan Sandy datang, Bob terpaksa mengaku sebagai tukang masak di rumah itu, sedangkan Sandy ia menyamar sebagai babysitter. Sandy datang membawa bayi Hetal, tetapi sebuah keanehan terjadi. Bob dan Sandy terpaksa membawa bayi tetangganya. Mereka membawa bayi berkulit gelap. Tuan Patel curiga, jangan-jangan Arus bukanlah ayah dari anak itu. Untuk menutupi kecurigaan tersebut, Arus segera mengaku bahwa ia adalah keturunan Afrika. Keesokan harinya, Patel bangun pagi dan segera bergegas ke kamar putrinya. Ia bermaksud membawakan sarapan untuk Hetal. Arus segera memanjat balkon untuk membangunkan Bob. Saat Tuan Patel masuk ke dalam kamar, Bob bersembunyi di bawah ranjang. Arus sendiri terpaksa pura-pura push up. Bob akhirnya ketahuan berada di kamar Hetal. Bob membohongi Tuan Patel dengan mengatakan bahwa ia datang untuk menanyakan sarapan pagi kepada majikannya. Tindakan Bob itu dianggap tidak sopan oleh Tuan Patel. Tuan Patel menampar Bob yang membuat Bob jadi latah dan autorefleks menampar Arus. Arus kemudian menampar Tuan Patel dengan alasan refleks.
Stella adalah pemilik bayi yang berkulit gelap tadi. Ia datang untuk menjemput anaknya. Stella marah-marah kepada Sandy karena Sandy membawa anaknya terlalu lama. Saat Patel melihat Stella membawa bayi itu, ia mengira Stella ingin mengambil cucunya. Tuan Patel tentu saja keberatan. Melihat kejadian itu, Arus segera menenangkan Tuan Patel. Menurutnya, Stella adalah guru privat cucu Tuan Patel. Karena itu, Stella harus membawa anak tersebut untuk diberikan pelajaran tambahan. Arus membawa Tuan Patel jalan-jalan berkeliling di kota London. Di dalam perjalanan mereka, mendadak Sandy ditelepon oleh abangnya. Abang Sandy akan segera tiba di London. Agar menutupi rahasia Sandy dan Arus, mereka terpaksa memberitahu Tuan Patel bahwa Sandy dijodohkan secara paksa oleh abangnya Krishna. Konon, Sandy tidak mau menikah karena ia ingin kuliah. Nah, karena itulah Sandy lari ke London dan sekarang ia bekerja sebagai babysitter keluarga Tuan Arus. Tuan Patel percaya dengan kebohongan itu. Ia siap membantu Sandy. Mereka kemudian sepakat untuk menipu abang Sandy dengan bersandiwara bahwa Sandy memiliki kekasih kaya raya yang bernama Arus. Tuan Patel dan Nyonya Zuleka bertindak sebagai orang tua Arus, sedangkan Hetal dan Bob berperan sebagai saudara Arus. Tetapi saat bertemu dengan abang Sandy, Arus justru jatuh pingsan. Ternyata Krishna adalah abang Puja, mantan kekasih Arus saat ia tinggal di India. Arus sudah tidak sanggup untuk berbohong lagi. Ia ingin menguak semua kebohongan itu di depan Krishna. Tetapi Bob berusaha menenangkan Arus. Mereka harus berbohong agar hubungan antara Arus dan Sandy direstui oleh Krishna. Ketika mereka berdua selesai bicara dan keluar dari toilet bersamaan, ayah Hetal melihatnya dan ia salah sangka. Tuan Patel mengira jika Arus seorang gay dan ia selingkuh dengan Bob, koki di rumah itu. Arus berusaha mengambil hati calon abang iparnya yaitu Krishna. Di luar dugaan, Krishna meminta Arus untuk berkenalan dengan adiknya Puja. Krishna mengambil foto Arus dan ia mengirimkannya kepada Puja melalui ponselnya. Arus tentu saja tidak ingin dilihat oleh Puja karena Arus dan Puja adalah mantan kekasih. Setelah mengambil foto Arus, Krishna bersiap untuk mengirim fotonya kepada Puja. Tetapi sejurus kemudian, याद है तुम मुझे होटल नागराज Bob menelpon Krishna yang membuat foto Arus batal terkirim. Krishna tidak mengenali siapa yang menelpon dirinya. Ia segera mematikan telepon itu. Tuan Patel melihat semua itu dan ia semakin yakin jika Bob adalah seorang gay. Arus dan Bob berusaha mengambil ponsel Krishna di saat Krishna sedang mandi. Mereka ingin menghapus foto Arus. Usaha mereka ini membuahkan hasil. Ketika foto Arus selesai dihapus, mereka berdua keluar dari kamar mandi dan berkata, "Akhirnya selesai, alangkah bahagia rasanya." Di saat bersamaan Tuan Patel ada di tempat itu, sesaat setelah Arus dan Bob keluar dari kamar mandi, Krishna juga keluar dan Tuan Patel melihat semua itu. Ia mengira jika mereka bertiga baru saja selesai bermesraan di kamar mandi. Krishna tertukar tasnya dengan Tuan Kishore saat berada di bandara. Ia membawa Arus untuk mengambil tas itu di kasino milik Tuan Kishore. Agar tidak bertemu Tuan Kishore dan Krishna secara bersamaan, Arus bersembunyi di dalam toilet. Setelah urusan tukar-menukar tas selesai, Krishna sempat melihat Hetal dan Bob di kasino itu. Tetapi mereka berdua segera bersembunyi. Krishna buru-buru pulang ke rumah. Ia curiga jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arus. Krishna kemudian mengetes kebohongan Arus menggunakan mesin pendeteksi kebohongan. Saat mesin itu digunakan, Arus ternyata tidak berbohong. Ia berkata jujur bahwa rumah itu bukan miliknya, melainkan milik Nyonya Zuleka. Krishna mengira jika Nyonya Zuleka adalah ibu Arus. Jadi ia tidak mempermasalahkan itu. Setelah itu, Sandy segera memotong tindakan abangnya. Ia bertanya kepada Arus apakah Arus mencintai dirinya. Dan tentu saja Arus menjawab bahwa ia mencintai Sandy sepenuh hatinya. Setelah kejadian itu, Krishna kemudian sepenuhnya percaya kepada Arus. Ia tidak lagi mencurigainya. Krishna bahkan akan segera melangsungkan pernikahan antara Arus dan Sandy setelah ia mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth. Di sisi lain, Arus justru merasa tidak adil kepada Krishna. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan semua kebohongan ini. Arus ngotot ingin berterus terang kepada Krishna, namun Bob tetap melarangnya. Krishna membawa Arus dan keluarganya di istana Buckingham. Hari itu Krishna akan diberikan medali kehormatan dari Ratu Inggris.
Sementara itu, dua pemuda yang bernama Santa dan Banta datang ke istana untuk memperbaiki AC yang rusak. Di dalam mobil mereka terdapat beberapa tabung gas. Di antara beberapa tabung gas tersebut, ada tabung gas yang berisi gas pendingin ruangan dan ada juga tabung yang mengandung gas yang membuat orang-orang tertawa. Sementara itu, Arus dan Bob terlihat cekcok mulut. Arus ingin berterus terang kepada Krishna karena ia sudah tidak sanggup lagi untuk berbohong. Tindakan Arus berusaha dihentikan oleh Bob. Mereka kemudian saling dorong-mendorong yang membuat tabung dalam mobil itu terjatuh dan tertukar. Santa dengan santai membawa tabung itu, di mana tabung di dalam gas itu berisi gas nitrat oksida dan gas itu membuat orang-orang tertawa. Krishna datang ke istana Buckingham untuk menerima medali kehormatan dari Ratu Elizabeth. Ketika Ratu menganugerahi penghargaan kepada Krishna, di saat itulah Santa dan Banta menggantikan tabung yang berisi gas tertawa. Gas itu kemudian menyebar ke dalam ruangan dan membuat seisi ruangan tertawa. Arus kemudian mengungkapkan semua kebohongannya di hadapan Krishna. Karena efek gas tersebut, mereka semua tertawa mendengarkan pengakuan Arus. Arus kemudian menegaskan semua yang terjadi. Ia mengaku melamar Puja tetapi ditolak dan ia bahkan dipukuli oleh Krishna. Kebetulan Puja juga hadir di ruangan tersebut. Setelah itu, Arus menikah dengan Devika tetapi ia ditinggalkan Devika ketika sedang berbulan madu. Merasa depresi, Arus memilih bunuh diri. Beruntung, Sandy menyelamatkan nyawanya. Arus berhutang nyawa kepada Sandy dan ia sangat mencintai wanita itu. Mendengar pengakuan Arus, semua orang tertawa. Setelah efek dari gas tertawa habis, Arus mulai menangis. Ia kemudian berkata, "Takdir selalu memberikan nasib buruk kepadaku sejak kecil. Aku seorang pecundang. Sandy, aku bisa saja berbohong dan menikah denganmu. Tetapi aku harus berkata jujur sekalipun harus kehilangan dirimu." Setelah berkata demikian, Arus meminta maaf dan pergi meninggalkan kerumunan orang-orang. Krishna merasa tersentuh dengan ucapan Arus. Ia menyesali kesalahannya yang tega memisahkan cinta tulus antara Arus dan Sandy. Krishna pada akhirnya merestui cinta Arus dan Sandy. Dan film pun berakhir.